Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk sama-sama belajar. Pertemuan kita pada malam hari ini telah Allah takdirkan dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya, nasihat buat diri pribadi juga buat kita semua ya, bahwa belakangan ini sudah mulai banyak yang sakit ya. Cuaca juga sudah mulai semakin kurang membaik. Tiap sore angin begitu kencang. Anginnya bukan angin sehat, tapi angin yang bisa membuat tubuh kita lemah ya. Tubuh kita lemah, jadi mari kita jaga kesehatan kita, karena sehatnya kita akan berguna bagi keluarga kita. Kita selaku laki-laki sebagai kepala keluarga ya, atau orang yang diandalkan di keluarga kita, maka harus bisa menjaga kesehatan kita ya. Sehatnya kita dibutuhkan oleh siapa? Istri kita, oleh anak-anak kita. Begitu pula untuk ibu-ibu ya. Sehatnya antunna dibutuhkan oleh suami, dibutuhkan oleh anak-anak ya. Jadi mari kita jaga kesehatan kita ya. Dimulai dengan makan yang sehat ya, minum jangan lupa, kemudian juga gerak tubuh ya, jangan sampai mager di kasur ya. Karena tadi cukup lumayan kencang anginnya, perjalanan dari lingkar barat ke sini, jadi nggak bisa bawa kencang, bawa pelan karena terasa sekali angin. Baik, kita insyaallah masuk ke pembahasan baru, yaitu adabul ghusli, yaitu adab mandi ya, adab mandi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bab mandi pada satu pertemuan ini. Mandi ya, mandi ini bukan mandi biasa ya, tapi mandi yang disyariatkan oleh agama kita, itu mandi wajib ya, mandi wajib. Nah, mandi wajib ini ya, mandi wajib ini ada beberapa yang membuat seseorang ya, mukallaf yang dia sudah dibebani syariat, ada 5 yang menyebabkan dia harus mandi, melakukan mandi wajib. Yang pertama yaitu keluarnya air mani. Ya, yang pertama adalah keluarnya air mani. Apa itu air mani? Ya, air mani adalah air yang keluar ya, air yang keluar disertai rasa nikmat ya, disertai rasa nikmat ketika apa? Ketika ia keluar ya. Dan ketika keluar ya, terasa lemas dalam tubuh kita. Air mani yang ada pada laki-laki ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Sulaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ar-rajuli ghalidun abyad, bahwa air mani laki-laki itu ya, dia kental dan putih ya. Air mani laki-laki itu kental dan putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar, sedangkan air mani wanita itu encer dan kekuningan ya, encer dan kekuningan. Jadi
Air mani bukan hanya terjadi pada laki-laki saja, tapi juga pada perempuan. Maka kapan seseorang keluar air maninya, ya, maka ia diwajibkan untuk mandi wajib. Ada juga ya orang yang keluar air mani karena dia penyakit, ya, karena dia penyakit. Nah, kalau karena sakit ini dia keluar maninya tidak kental, encer dan sedikit, maka air mani yang keluar ini tidak mewajibkan seseorang untuk mandi, ya, tidak mewajibkan seseorang untuk mandi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sifat dari air mani yang membuat dia harus mandi, yaitu apa? Ghalidhun abyad, ya, air maninya itu kental dan berwarna putih. Maka tidaklah keluar air mani dari seorang yang sakit, ya, air mani itu karena penyakit, kecuali pasti dia air maninya adalah encer dan dia tidak merasakan kenikmatan ketika keluar air mani tersebut, ya. Kemudian air mani juga bisa keluar ketika seseorang bermimpi, ya, bermimpi. Seseorang keluar ketika ia bermimpi, ya, bermimpi. Maka dia ketika bermimpi dan bila ia terbangun mendapati basah di area kemaluannya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Tapi ketika dia tidak mendapati basah, ya, setelah bangun tidur, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi. Walaupun dia tidak bermimpi, ya, dia tidak bermimpi, tapi bangun tidur dia mendapati basah di area kemaluannya, maka dia wajib mandi juga, ya. Jadi mimpinya itu bukan patokan dia harus mandi, bukan. Tapi adanya keluar cairan, ya, ketika bangun tidur, mimpi ataupun tidak. Dia mimpi tapi tidak keluar, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang kedua yang membuat seseorang wajib mandi adalah iltiqa al-khitanain, bertemunya dua kemaluan, ya, bertemunya dua kemaluan. Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jalasa baina syu'abiha al-arba, jika seseorang duduk di antara empat cabangnya, summa jahadaha faqad wajabal ghuslu, kemudian ia bersungguh-sungguh memegang empat cabang tadi, maka wajib baginya mandi. Empat di sini apa? Dua tangan, dua kaki, ya. Jahada di sini apa? Bersungguh-sungguh di sini apa? Jahada itu artinya sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh berarti dia melakukan hubungan, ya, suami istri, ya, hubungan suami istri. Karena sudah melakukan hubungan suami istri, terjadilah penetrasi dan dia lemas, ya. Nah, di sini di hadis ini menggunakan bahasa yang halus, ya, jahada, ya, dia bersungguh-sungguh, tidak dengan bahasa yang vulgar, ya, masya Allah, ya. Jadi kita sebisa mungkin bisa mengemas kalimat-kalimat yang memang dikira kalimat itu adalah kalimat yang aib, ya, kalimat yang kurang pantas untuk dilafalkan. Di sini juga dengan bahasa idza jalasa baina syu'abiha al-arba, ya, dengan kiasan duduk di empat cabang, ya, dua tangan, dua kaki. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Musa, idza jalasa baina syu'abiha al-arba wa masal khitanu khitanan, dan dua hitan itu saling menyentuh, faqad wajabal ghuslu. Dari hadis ini, ya, poinnya adalah
ketika dua kemaluan itu bertemu, walaupun dia tidak inzal, tidak melakukan, tidak terjadinya penetrasi, maka wajib mandi, ya. Ya, wajib mandi. Jadi tidak mesti keluarnya air mani ketika berhubungan, ya, ketika bertemunya dua alat kelamin, maka dia wajib mandi ketika bertemu dua alat kelamin dan dia tidak mengeluarkan air mani, ya. Jadi poinnya bertemu dua alat kelamin. Yang ketiga, keluarnya darah haid, ya. Yang ketiga, keluarnya darah haid. Nah, ketika seorang wanita sudah selesai dari masa haidnya, maka dia wajib untuk melakukan mandi. Dan yang keempat, keluarnya, ya, darah nifas, ya. Ketika seorang wanita selesai dari darah nifas, maka dia wajib melakukan mandi, wajib. Dan yang kelima adalah yaitu Islamnya seorang yang kafir, ya. Islamnya seorang yang kafir, maka dia wajib mandi. Baik, selanjutnya adab mandi yang pertama adalah membaca basmalah, ya. Membaca basmalah ketika kita akan melepas baju kita, ya. Kita akan melepas baju kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Dan membaca basmalah ini itu kita dianjurkannya kapan? Ketika sebelum masuk kamar mandi. Apabila sudah masuk kamar mandi, Syekh Utsaimin menyebutkan maka hendaknya kita membaca basmalah dari hati kita, bukan dengan cara dilafalkan, Apabila kita baru ingat di dalam, maka kita membaca basmalahnya dengan cara di dalam hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu ayyaqula bismillah." Diriwayatkan dari Imam Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bisa menghalangi pandangan manusia, ya, pandangan jin dan aurat bani Adam, yaitu idza wada'a ahaduhum thawbahu, ketika seseorang melepaskan pakaiannya, ayyaqula bismillah, maka ia hendaknya melafalkan bismillah. Kalau dalam hadis sebelumnya, idza dakhala al-khala, ya, apabila masuk kamar mandi. Nah, di hadis yang ini, idza wada'a ahaduhum thawbahu, apabila seseorang ingin melepas pakaiannya. Ya. Nah, di sini disunahkan membaca basmalah. Di dalam hadis ini juga bisa kita ambil faidah bahwa di antara di sekeliling kita itu ada kaum jin, ya, ada bangsa jin yang mereka berinteraksi, ya, mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan ada juga dari manusia yang mereka melakukan pernikahan antara jin dan manusia. Waliyahumillah. Ya, maka ketika kita ingin melepas pakaian kita, hendaknya kita membaca bismillah. Kemudian yang kedua, itu menutup aurat. Illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Itu menutup aurat kecuali dari istri dan dari budak, ya. Maka kita tidak boleh menampakkan aurat kita kepada orang lain. Nah, di depan istri boleh, depan budak boleh, dan saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari
Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Ya. Wahai Nabi Allah, manakah aurat kami yang harus kami tutupi dan yang kami biarkan terbuka? Qala ihfad aurataka illa min zaujatika. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budakmu. Au ma malakat yaminu. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, idza kana al-qaumu ba'dhum fi ba'din. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dengan sejenis? Ya, maksudnya apa di sini dengan sejenis? Ya, seseorang tidak bisa menutup auratnya di satu tempat yang mana orang-orang dapat melihat aurat dia. Ya, contoh di kolam renang atau tempat pemandian umum, ya. Ketika dia bangun, ya, tegak dari air, dia tidak bisa menutupi seluruh auratnya. Di sini ditanya oleh seorang sahabat. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala in istata'ta alla yaraha ahadun fala yaraha. Kalau sekiranya orang lain tidak bisa melihatnya, maka jangan sampai mereka melihatnya. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata, wahai Nabi Allah, idza kana ahaduna khalian, terus bagaimana kalau kita ini seorang diri? Kemudian Nabi menjawab, fallahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Beliau menjawab, hendaknya ia lebih layak untuk malu kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam hadis ini, sebisa mungkin kita menutup aurat. Ya, menutup aurat ketika mandi di pemandian umum ataupun ketika kita berada di sekitar orang-orang kita, ya. Kita harus menutup aurat kita. Yang boleh melihat aurat kita hanya istri kita sendiri. Ya, jadi dari hadis tersebut kita bisa mengambil faidah yang hanya boleh melihat aurat kita adalah istri kita sendiri atau suami kita sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga yaitu menundukkan pandangan dari aurat orang lain. Menundukkan pandangan dari aurat orang lain. Rawah Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Muslim, oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli. Janganlah seseorang melihat kepada aurat yang lainnya. Walal mar'atu ila auratil mar'ati, tidak juga seorang wanita melihat kepada aurat wanita yang lainnya. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin, dan jangan pula seorang laki-laki satu selimut bersama laki-laki yang lainnya. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawb, juga jangan sampai seorang wanita satu selimut ya dengan wanita lainnya. Di dalam hadis ini ya, ada larangan satu selimut laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan, karena dikhawatirkan satu sama lain bisa melihat aurat mereka. Kemudian bisa menyentuh aurat mereka ya. Dengan melihatnya saja haram, ya apalagi dengan cara memegangnya. Maka dari hadis ini, melihat aurat orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama akan haramnya, ya, akan haramnya. Laki-laki melihat aurat laki-laki, perempuan melihat aurat perempuan, ya. Atau laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, maka ini jelas haram. Ya. Dan waliyadzubillah, ikhwah wal akhwat fillah,
bahwa saat ini dengan gadget kita, dengan gawai kita, kita begitu mudahnya melihat aurat orang lain, ya. Maka banyak-banyaklah beristighfar ketika kita bermedia sosial. Sampai saya mendapati guru saya sendiri, ya, di laptopnya ditulis, ya, ditempel ittaqillah, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nasihat buat diri beliau. Kenapa? Karena ketika membuka laptop, kemudian terbukalah internet, ya, itu kita gerbang kemaksiatan, ya, begitu banyak, ya, begitu banyak. Makanya beliau ketika saya dapat, ya, Masya Allah, di laptopnya tertulis ittaqillah, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, nasihat buat kita semua, hati-hati kita dalam scrolling, ya, di media sosial. Ya, kalau sudah pegang gadget, pegang gawai, nggak terasa kita. 2 jam tidak begitu terasa. 5 menit kita baca Al-Quran terasa lama, 50 menit kita scrolling media sosial tidak akan pernah terasa. Begitulah syaitan, ya, mengelabui kita. Membaca Al-Quran berat, ya. Padahal sangat jelas membaca Al-Quran yang dihitung satu huruf, ya, satu huruf, satu pahala, 10 kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, ya, dikali 10, 190 kebaikan. Nah, membaca Al-Quran 5 menit terasa lama sekali. Udah berapa menit? Udah lewat 2 menit, tinggal 3 menit lagi, ya. Maka mari kita jaga waktu kita sebaik mungkin, ya. Pagi-pagi kita usahakan sudah buka mushaf kita, jangan buka HP kita, ya. Bangun tidur usahakan jangan buka HP kita, ya. Tapi langsung wudu, ya, lihat jam, kemudian salat subuh atau salat qiyamul lail, habis subuh langsung ngaji, ya. Biasakan seperti itu. Kalau langsung buka HP kelihatan, ya, apalagi sekarang WhatsApp sudah kelihatan. Kita bisa melihat yang baca status kita. Oh, jam 2 si fulanah lihat status kita, ya. Oh, jam 3, oh berarti si fulan ini bangun terus jam 3, ya kan? Ketahuan, ya. Jam 11.30, ya, 23.30 si fulan ini baca status kita ini 23.30 terus. Berarti tidurnya tengah malam terus. Ngapain kita nggak tahu, ya. Jadi pikiran kita kesana kemari, ketahuan, ya. Oh, ternyata kita sering tidur tengah malam atau kita sering bangun tengah malam. Oh, Masya Allah, solehnya si fulan, solehnya si fulana, kelihatan kan? Itu. Ya, jadi apa yang tadinya mesti kita tutupi bisa terlihat dengan media sosial kita, ya. Mau masuk rumah aja kita harus ketuk pintu, tidak di depan pintu kan, dari samping, supaya kita tidak mengetahui isi rumahnya. Tapi kita sendiri sekarang yang membuka isi rumah kita dengan media sosial, cekrek posting, ya, akhirnya kehidupan pribadi kita diketahui, termasuk baca status, ya, ketahuan. Oh, si fulan tidurnya jam 1 terus, ya. Ngapain kita nggak tahu, ya. Baik, kita lanjut, ya. Bahwa aurat orang lain bisa dengan mudah kita lihat pada zaman saat ini, ya. Kita keluar rumah aja naik motor, aurat sudah di mana-mana terlihat, ya. Waliyadzubillah. Baik istighfar kita pada saat ini, ya. Kemudian yang keempat, adamul israfi fil ma, ya. Tidak berlebihan dalam menggunakan air ketika mandi, ya, ketika mandi. Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura, ya. Jangan sampai berbuat tabdzir, ya, mubadzir, berlebihan. Sesungguhnya orang melakukan tabdzir, dia adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu benar-benar kufur terhadap Rabb mereka, ya. Jadi maksudnya apa? Kita menggunakan air ketika kita mandi sewajarnya aja, jangan giur, ya, kanan kiri, atas bawah, ya. Nah, ini kayaknya kurang bersih, giur lagi udah banyak, ya.
Ini israf fil ma, berlebihan dalam menggunakan air. Jadi bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita tidak berlebihan, yaitu apa? Ya melakukannya sesuai dengan kebutuhan, ya standar aja. Ya. Kalau tiga kali tiga gayung sudah bisa bersih, ya sudah 3 kali aja. Nggak usah sampai 5 kali 6 kali sana sini, ya. Atau gaya mandinya anak-anak, ya. Anak-anak kita tahu sendiri ya. Kalau kamar mandi, biur, lempar gayung kedengaran, ya kan, ke bak. Nah, itu berlebihan dalam air, dalam menggunakan air. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, annahu sami'a ibnahu yaqulu Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Faqala ay bunayya salillahil jannah wa ta'awwadh bihi minan nar fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahur wa du'a. Hadis ini sudah kita bahas ya di bab kemarin, ya, bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, ya Allah, aku meminta istana putih di sebelah kanan surga ketika aku memasuki pintu surga. Ditegurlah sama Abdullah bin Mughaffal, ya, oleh ayahnya, wahai anakku, mintalah kepada Allah surga dan berlindunglah dari neraka, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang di segolongan umatku mereka berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Ya. Nah, dalam hal ini juga kita bisa mengambil faidah, ya, pendidikan seorang ayah kepada anaknya. Ya. Seorang ayah melihat anaknya melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan dan ditegur dengan baik, bukan dimarahi. Mendapati anak yang berbuat salah dalam berdoa, kemudian langsung diluruskan, bukan sekedar dimarahi, ya, bukan sekedar ditegur, tapi apa? Diluruskan. Ya. Wahai anakku, minta kepada Allah, diluruskan di sini. Apa? Surga dan berlindunglah dari api neraka. Disebutkanlah dalilnya. Kenapa sampai harus minta kepada Allah surga dan neraka saja? Apa alasannya? Supaya anak paham, maka dijelaskan dalilnya di sini. Ini pendidikan, ya. Bahwa kata Abdullah bin Mughaffal, aku mendengar Nabi bersabda, akan ada dari umatku segolongan yang mereka itu berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Akhirnya apa? Si anak paham. Si anak paham. Sama juga halnya ketika Nabi SAW menegur seorang anak, ya, makan di dalam apa? Nampan. Ya, kalau anak makan itu kan langsung melihat ayam di depan, ngambil sana sini tangannya kan. Nah, sama Nabi tegur, ya gulam, wahai anak, samillah. Ya. Bacalah bismillah. Kul biyaminik, makan dengan apa? Tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang di dekat dengan kamu. Ya. Lalu apa? Setelah mendapatkan teguran dari Nabi SAW pada saat itu, famazalat tilka ti'mati ba'du. Semenjak saat itu, semenjak Nabi menegur dengan baik, ya, mengarahkan, maka tata cara makanku seperti itu apa? Membaca basmalah, kemudian makan yang paling dekat. Ya. Ini ketika kita mengarahkan anak, ya, baik-baik, ya, negur anak baik-baik, kemudian arahkan. Kasih tahu kenapa salah. Ya. Jangan sampai anak tidak tahu kesalahan, kita tegur, tapi anak nggak tahu salahnya di mana. Ya. Kemudian yang kelima, mengikuti tata cara mandi sesuai syariat. Diriwayatkan dalam Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Maimunah radhiyallahu anha, qalat satartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu minal janabah faqasala yadayhi. Dan Nabi saat itu sedang mandi janabah.
atau mandi junub. Ya. Kemudian Nabi memulai dengan apa? Mencuci kedua tangannya. Tsumma sabba biyaminihi, kemudian Nabi menuangkan dari dua tangannya itu, ya, mengambil air dengan kedua tangan, kemudian menuangkan dari kedua tangannya itu ke tangan sebelah kirinya, fagosala farjahu wa ma asabahu. Kemudian Nabi membersihkan area kemaluannya dan area yang terkena air mani. Ya. Jadi Maimunah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau menutupi Nabi ketika Nabi mandi janabah. Ya. Di sini juga dalil bahwa bolehnya suami istri melihat aurat masing-masing. Ya. Dan Nabi memulai dengan cara apa? Mencuci kedua tangannya, kemudian mengambil air, ya, dengan kedua tangan tadi, kemudian menuangkan ke tangan sebelah kiri dan membersihkan kemaluannya dan apa yang terkena air mani. Ya. Jadi membersihkan area mani tadi, membersihkan kemaluan tadi dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Summa masaha biyadi alal haid awil ardi. Kemudian beliau menepukkan tangannya tuh ke dinding atau ke tanah. Kalau sekarang dengan sabun, ya. Nah, di sini juga Syekh Wahid menganjurkan bahwa membersihkan sesuatu, ya, tadi kemaluan atau habis BAB itu menggunakan sabun, ya, dianjurkan. Dalilnya dari sini, ya. Itu semua masaha biyadi alal haid awil ardi. Kemudian beliau menepukkan tangannya, ya, ke dinding atau ke tanah. Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu seperti wudunya salat, ya, ghayra rijlaihi, selain kedua kakinya. Summa afadha 'ala jasadihil ma. Kemudian Nabi menyiramkan airnya itu ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh dari atas. Summa tanaha wa ghasala qadamaihi. Kemudian tadi kan sudah berwudu, ya, seperti wudunya mau salat, ya, selain kedua kaki. Nah, kakinya nggak dicuci dulu, ya, nggak dibersihkan dulu. Nah, setelah selesai tadi baru menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, setelah selesai baru Nabi berpindah ke tempat yang lain, summa tanaha, mundur sedikit ke tempat lain, fagosala qadamahi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Jadi sifat mandi wajib Nabi adalah, ya, yang pertama tadi kan hadisnya, kemudian kita urut. Yang pertama itu mencuci kedua tangan, ya, sebelum tangan kita masuk ke bak, ya, sebelum tangan kita masuk ke dalam bak. Jadi mencuci kedua tangan dulu. Kenapa? Tangan ini takut terkena najis, ya, takut terkena najis. Bisa jadi air mani. Air mani najis apa tidak? Tidak, ya. Air mani tidak najis. Yang najis itu air madhi, ya, air madhi. Nah, air madhi yang najis. Nah, kalau tangannya itu terkena air madhi, ya, maka bisa najis tangan itu. Maka di sini disunahkan membersihkan kedua telapak tangan dulu sebelum masuk ke bab atau ke bejana. Kemudian yang kedua, membersihkan area kemaluan dengan sabun, ya, dengan sabun atau yang semisalnya, ya. Dengan sabun, ya, kita bersihkan area kemaluan dan area-area yang memang ada terkena mani. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan sekali lagi, ya, dengan sabun dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, melakukan wudu seperti mau wudu sholat, kecuali kaki, ya, kecuali kaki. Yang keempat. Yang kelima, maka dia mandi dengan cara menyiram kepalanya 3 kali dengan air, ya. Jadi jangan sampoan dulu antum. Nah, langsung disiram seluruh badan, ya, dari kepala sampai ke bawah. Seluruh badan. Setelah itu kita menyiram, ya, membersihkan, ya, menyiram dengan air area sebelah kanan. Ya, jadi setelah dari kepala
ya 3 kali dengan air, kemudian area sebelah kanan kita 3 kali lagi, setelah itu area sebelah kiri kita 3 kali lagi. Ya. Nah habis itu kita anjurkan menggosok-gosok seluruh badan kita. Khawatir ada area yang memang tidak terkena oleh air, ya. Nah, kita bersihkan, kita usap-usap badan kita, ya setelah mengguyur sebelah kanan, sebelah kiri, kita usap-usap badan kita, ya seluruhnya. Nah, setelah itu mau pakai sabun boleh, mau pakai sampo boleh, ya, mau pakai sampo boleh. Baru dibersihkan lagi tadi sampo, kemudian sabun. Nah, baru terakhir ya kita membersihkan kedua kaki kita. Di mana? Di tempat yang sama atau tempat yang berbeda? Sunnahnya tempat yang berbeda. Jadi pindah tempat, tidak di tempat yang sama. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam yaitu mendahulukan yang kanan dalam saat mandi. Diriwayatkan dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai dengan kanan, ya. Dari sebelah kanan, baik ketika memakai sendal ataupun ketika bersisir, ya, bersisir, menyisir rambut, dan juga dalam bersuci dalam segala urusan yang baik juga, ya. Bersuci dari sebelah kanan. Makanya kemarin kita dalam bab siwak sudah bahas, ya, kenapa disunnahkan dari depan ke belakang sebelah kanan atau dari belakang ke depan dulu, bukan sebelah kiri, karena dalam bersiwak itu adalah ibadah. Nah, maka Nabi SAW senang melakukan sesuatu dengan dimulai dari sebelah kanan, baik dalam sendal ataupun dalam menyisir rambut atau dalam bersuci. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, seorang wanita, ya, yang dia selesai haidnya hendaknya membersihkan farjinya, ya, kemaluannya dengan mis, ya. Di sini disebutkan dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat sa'alat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa tagtasilu min haidatiha. Ada seorang Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya, kaifa tagtasilu min haidatiha, bagaimana seorang wanita itu, ya, dia melakukan mandi dari haidnya. Kemudian qala fa dzakarat annahu allamaha kaifa tagtasilu tsumma ta'khudhu firsatan min miskin fatatahharu biha. Kemudian perawi hadis di sini menyebutkan bahwa caranya itu dengan cara mengambil kapas, ya. Kapas itu dikasih mis, ya, kasturi. Ya, kemudian dia bersuci. Jadi darah haidnya itu dibersihkan Dibersihkan dengan cara menggunakan kapas tadi, kemudian dikasih wewangian, ya, kasturi di sini. Ya, kemudian dibersihkan kemaluannya supaya memastikan apakah darah haidnya juga masih ada ataukah tidak, ya. Kalau sudah tidak ada, berarti dia mandi. Maka dia mandi. Kemudian yang ke-8, dianjurkannya mandi pada hari Jumat, ya. Jadi mandi pada hari Jumat ini mandi wajib tapi untuk hari Jumat, ya. Disebutkan di sini dalam Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang mimpi, ya. Kemudian diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-jumu'ah falyaghtasil." Jika salah seorang mendatangi Jumat, maka hendaknya ia mandi, ya. Maka hendaknya dia mandi. Maka di sini di hadis ini dianjurkannya bagi kita untuk melakukan mandi wajib sebelum sholat Jumat. Apabila tidak bisa, ya tidak mengapa, ya. Apalagi kita kerja, ya, khususnya para pekerja nggak bisa kita melakukan mandi sunnah mandi sebelum Jumatan. Ya. Tapi yang dia beranjak dari rumah, maka disunahkan untuk mandi tersebut. Ya. Bukan mandi biasa, ya, bukan mandi biasa. Kemudian yang terakhir yaitu 9, yaitu menyegerakan untuk apa? Mandi ketika kita memang janabah, ya, ketika kita memang junub. Itu kita dianjurkan. Jadi jangan ditunda. Ya. Fa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun. Qala nam idza tawaddu'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Ya. Apakah boleh seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, ya, idza tawaddu'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Maka hendaknya dia berwudu, ya, kemudian dia boleh tidur dan dia dalam keadaan junub. Nah, di sini apa? Jadi pengganti dari mandi wajib tadi itu dengan cara berwudu, ya, dengan cara berwudu. Jadi setelah kita dalam kondisi janabah, kita dianjurkan untuk bisa mandi sesegera mungkin, bukan ditunda, ya, bukan ditunda. Tapi ketika malam hari tidak mungkin, ya, langsung mandi, ya, nggak mungkin langsung mandi. Maka caranya apa? Dengan cara berwudu terlebih dahulu, baru kita tidur. Jadi, alhamdulillah kita selesai bab mandi wajib. Alhamdulillah kita selesaikan dalam satu pertemuan. Insyaallah awal pekan nanti kita akan sedikit tambahan bab mandi, ya, terkait fikihnya. Kemudian lanjut ke adab berpakaian, ya. Adab berpakaian, adab berlibas ada 14. Nah, 14 adab insyaallah ini kita bagi 2, ya. Jadi 7 adab kita bahas pekan pertama, kemudian sisanya di pekan ketiga. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah SWT. Bila ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.